bertemu lagi di mata kuliah Analisis dan Pemodelan Bisnis. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai elicitation requirement. Nah, sebelum mulai materi, teman-teman bisa lihat gambar di bawah ini dulu, teman-teman. Nah, dari gambar ini kita bisa tahu bahwa ada kesenjangan antara expectation dari seorang klien dengan produk yang diinginkan dari kliennya. Nah, hal ini bisa terjadi karena persyaratan yang diajukan oleh kliennya itu tidak jelas. Jadi, sebuah proyek itu memerlukan persyaratan yang didefinisikan secara jelas. Nah, persyaratan ini didapatkan dari elisitasi, teman-teman. Elisitasi sendiri adalah proses mengidentifikasi kebutuhan dan kendala dari berbagai stakeholder, teman-teman. Jadi, kita perlu elisitasi untuk mengetahui kebutuhan usernya. Nah, elisitasi ini merupakan upaya aktif untuk menggali informasi. Elicitation tuh beda dengan gathering ya teman-teman. Kalau gathering, dia seperti mengumpulkan kerang yang ada di pantai. Biasanya kalau di pantai itu kan di pasir-pasirnya ada kerang yang terlihat dengan mata itu ya teman-teman. Nah, kalau gathering, dia mengambil apa yang bisa dilihat dengan mata. Beda dengan elicitation. Kalau elicitation itu seperti arkeolog teman-teman. Dia mencari yang tidak terlihat oleh mata. Jadi, informasinya itu tidak hanya yang terlihat saja, tapi informasi yang ada itu ditindaklanjuti lebih lanjut. Ada beberapa cara untuk melakukan elisitasi. Yang pertama, bisa dilakukan secara langsung dengan melibatkan user, dan juga bisa dilakukan secara tidak langsung dengan tidak secara langsung melibatkan user. Oke, kita mulai dari elisitasi secara langsung atau direct elicitation. Nah, yang pertama ada brainstorm. Tujuannya untuk memperoleh ide dari orang-orang yang kumpul bersama. Nah, jadi kita berkumpul dengan beberapa orang, kemudian saling bertukar pikiran untuk mencari ide-ide teman-teman. Nah, ada beberapa tips nih. Yang pertama, tetapkan batasan waktu supaya tidak terlalu lama. Kemudian buat visual, gunakan kartu, gambar, atau kalau teman-teman tahu post-it, nah itu bisa digunakan teman-teman. Kemudian harus ada moderatornya supaya pembahasan tetap terarah. Pertahankan ukuran grup tetap kecil, maksimal 6-8 orang, dan tentukan kriteria untuk mengevaluasi ide yang didapatkan. Yang pertama ada interview. Nah, interview itu mengajukan pertanyaan kepada orang lain secara one by one teman-teman atau satu persatu. Ada beberapa tips nih. Yang pertama, kita bisa menggali informasi lebih dalam menggunakan pertanyaan terbuka atau 5W1H. Kemudian, pertanyaan tertutup atau yes no question itu hanya digunakan untuk memvalidasi atau memastikan saja. Saat interview, jangan lupa rekam dan catat. Nah, perlu teman-teman ingat bahwa keberhasilan interview itu bergantung pada seberapa luas pengetahuan orang yang diwawancarai. Selanjutnya ada focus group discussion atau FGD. Nah, dalam FGD ini, fokus diskusinya adalah untuk penciptaan keputusan untuk pembuatan sistem. Jadi, bukan lagi untuk mengumpulkan ide teman-teman. FGD ini lebih hemat waktu daripada kita harus interview orang satu-satu. Dan dalam FGD, kita perlu moderator yang bisa mengarahkan diskusi supaya pembahasannya itu tetap fokus. Nah, ada beberapa tips nih. Yang pertama, saat FGD, ajukan pertanyaan terbuka. Kemudian kita harus melibatkan semua anggota, karena biasanya dalam FGD itu ada anggota yang sangat pasif dan ada yang sangat aktif. Nah, kita harus merangkul semuanya itu. Selanjutnya ada observation atau observasi. Dalam observasi, kita mempelajari dan mengamati bagaimana para pemangku kepentingan atau stakeholders bekerja di lingkungannya. Nah, kadang-kadang disebut juga dengan analisis kontekstual. Dan saat observasi, mungkin tuh kita bisa mengganggu dan juga memakan waktu dan juga biaya yang mahal teman-teman. Karena observasi itu tidak bisa dilakukan 1-2 jam saja, tapi bisa sampai seharian gitu teman-teman. Dan saat observasi kita mungkin tidak bisa menangkap seluruh prosesnya karena kita hanya melihat apa yang bisa kita lihat dan perhatikan saja teman-teman. Selanjutnya ada survei and questionnaire. Dengan kuesioner, kita bisa mendapatkan informasi dari banyak orang dalam waktu yang singkat. Beda dengan interview, kalau interview kita harus satu-satu ya teman-teman. Nah, kuesioner ini juga dapat dilakukan jarak jauh melalui online. Tetapi, kita perlu bersikap selektif karena
tanggapan dari kuesioner ini bisa sangat rentan terhadap bias, teman-teman. Misalnya nih, teman-teman kadang dapat kuesioner kemudian isinya asal-asalan aja, diisi 3 semua gitu ya, biar cepet. Nah, oleh karena itu, kita perlu sangat selektif terhadap respon-respon yang kita dapatkan dari kuesioner itu. Nah, ada beberapa tips nih teman-teman. Dengan data-data kuesioner yang sudah kita dapat, kita bisa melanjutkannya dengan wawancara untuk mendukung data-data tersebut. Selanjutnya ada requirement workshop. Nah, dalam workshop ini, peserta berkumpul untuk memecahkan masalah dan mengembangkan persyaratan. Ini adalah salah satu teknik yang paling efektif. Nah, ada beberapa tips nih teman-teman. Yang pertama, workshopnya itu perlu diagendakan. Kemudian kita perlu pilih peserta dengan hati-hati dan mempertahankannya agar kelompoknya tetap kecil, karena jika terlalu banyak orang akan memperlambat proses. Kemudian kita bisa mengkombinasikan dengan teknik lain seperti prototyping untuk kejelasan dan juga pemodelan proses untuk pemahaman yang lebih baik. Nah, sekarang kita masuk ke elisitasi secara tidak langsung atau indirect elicitation. Yang pertama ada analytics. Analytics itu baik untuk memahami perilaku yang ada, namun dia tuh hanya berlaku untuk produk yang sudah ada saja, dan sifatnya sangat kuantitatif. Hanya mengumpulkan informasi apa dan bukan mengapa. Contohnya, perusahaan A mencari tahu tentang perusahaan B. Orang mana sih yang sering search tentang perusahaan B? Umur berapa mereka? Nah, yang didapatkan hanya apanya, bukan mengapa sih seseorang itu sering mencari tentang perusahaan B. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya ada user task analysis. Dengan teknik ini, kita bisa memahami proses atau pekerjaan dengan beberapa langkah, peran, dan juga departemennya. Namun, teknik ini bisa menjadi rumit jika tidak disusun dengan hati-hati. Nah, ada tipsnya juga nih teman-teman. Jadi, proses atau tugas yang terlalu kompleks sebaiknya dipecah menjadi bagian-bagian kecil untuk meningkatkan pemahaman. Selanjutnya ada problem report atau enhancement request. Nah, dengan teknik ini, kita bisa terbantu untuk memahami permasalahan antara user dengan sistem terkini dan juga masukan dari user untuk memperbaiki sistem. Nah, teknik ini hanya bekerja jika produknya sudah ada, teman-teman. Contohnya itu ada kayak Play Store. Di Play Store tuh kan ada review ya, teman-teman, untuk setiap aplikasinya. Nah, itu bisa menjadi salah satu contoh dari problem report. Selanjutnya ada document of current product or competitors. Nah, teknik ini tergantung pada ukuran dokumen. Jadi, jumlah perolehan informasi dari dokumentasi yang besar bisa sangat besar, teman-teman. Kemudian, teknik ini berfokus pada proses saat ini daripada produk yang perlu diselesaikan. Namun, perlu diperhatikan karena berfokus pada pesaing mungkin membuat penilaian kita menjadi bias, teman-teman. Karena pesaing mungkin mempunyai tujuan dan kebutuhan yang berbeda. Selanjutnya ada event and response. Ini adalah list kejadian eksternal di mana sistem itu harus memberikan respon yang sesuai. Teknik ini sangat tepat diterapkan untuk sistem real time. Yang terakhir ada prototyping. Prototyping itu representasi UI atau user interface dari programnya, teman-teman, dari sistemnya. Nah, prototyping ini bagus untuk memvalidasi dari requirement yang ada. Ada tips juga nih, teman-teman. Jadi lebih baik kita mengumpulkan informasi yang cukup untuk memahami alur prosesnya terlebih dahulu, bukan langsung untuk membuat prototipenya. Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan selamat belajar!